Jadi yang pertama alhamdulillah sidang sudah selesai. Dan yang pertama tadi sidang itu adalah memeriksa identitas kamu sebagai advokat. Apakah memang benar saya berempat ini adalah timnya Nikita Mirzani, tim advokat. Apakah kita itu adalah advokat? Jadi kita tunjukkan berita acara serupa yang asli dan kita lampirkan fotokopinya. Yang kedua kita tunjukkan kartu tanda advokat, namanya KTA dari organisasi advokat. Nah setelah itu kami diperiksa surat kuasanya. Apakah surat kuasanya sudah sah dan sudah didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Kepaniteraan. Setelah terverifikasi, maka majelis hakim memeriksa surat kuasa tergugat. Nah, surat kuasa tergugat diperiksa, setelah itu dilakukan verifikasi identitas. Nah, semuanya sudah dilakukan. Karena ada pihak yang belum hadir, turut tergugat 1, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3, maka majelis hakim memutuskan untuk memanggil secara patut. Akan ditunda 2 minggu lagi, sidang selanjutnya tanggal 11 Juli tahun 2025 jam 9 pagi. Mas, sebagai penggugat ada kekecewaan dan juga sidang ini ditunda? Saya serahkan ke majelis. Ini bukan persoalan kecewa, ini aturannya seperti itu. Jadi aturan hukumnya kalau ada pihak yang belum hadir harus dipanggil lagi secara patut. Jadi itu bukan hal itu sudah biasa dan itu malah itu yang benar. Justru kalau sidang ini diteruskan tanpa memanggil secara patut kepada pihak itu salah. Jadi alhamdulillah sidangnya sudah sesuai dengan hukum acara. Saya ucapkan terima kasih dan selanjutnya sidang berikutnya tanggal 11. Bukan, Nikita itu sudah memberikan kuasa kepada saya. Nikita hanya diwajibkan hadir pada saat nanti namanya mediasi dan itu pun sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung adalah para pihak. Jadi termasuk tergugat prinsipal dan Nikita Mirzani Ismail nanti diwajibkan untuk hadir. Tapi karena Nikita saat ini ada persoalan hukum, maka sepenuhnya nanti menjadi kebijakan daripada pihak kepolisian apakah mengizinkan atau tidak. Tapi kalau peraturannya diwajibkan hadir. Untuk sidang mediasi. Kalau sekarang masih verifikasi administrasi kuasa, verifikasi administrasi kartu tanda advokat dan berita acara serupa. Seperti itu. Let me do that. Sidang gugatan Wan Prestasi yang dilakukan Nikita Mirzani ke Reza Gladys dan suaminya, atau Bah Mufid, ditunda oleh Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025. Hakim menyatakan, penundaan tersebut karena 3 pihak turut tergugat tidak hadir dalam persidangan. Para turut tergugat tersebut diantaranya Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri, Jaksa Agung dan PT Bumi Paramawi Sesa. Sementara itu, Reza Gladys dan suaminya, atau Bah Mufid yang menjadi tergugat 1 dan 2, diwakili pengacaranya, Julianus P. Sembiring, turut tergugat 1 kepada Kepolisian Republik Indonesia belum hadir ya. Jaksa Agung Republik Indonesia selaku turut tergugat 2 juga belum hadir, kata Hakim Ketua di ruang sidang. Karena itu, sidang atas gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani ke Reza Gladys ditunda. Kita tunda dan kita lanjutkan hari Rabu tanggal 11 Juni tahun 2025, ucapnya. Usai sidang, Fahmi Bahmid, pengacara Nikita menjelaskan mengapa kliennya, Nikita Mirzani menyertakan Kapolri dan Jaksa Agung sebagai tergugat. Ini karena Nikita Mirzani hendak meminta perlindungan. Makanya dalam perkara tersebut, Nikita Mirzani menyertakan Kapolri dan Jaksa Agung sebagai turut tergugat dan bukan tergugat. Jadi jangan salah paham. Nikita meminta perlindungan kepada Bapak Kapolri. Yang mulia Bapak Jaksa Agung, tolong saya dilindungi, terang Fahmi Bahmid. Agar mendapat atensi, Nikita Mirzani menyertakan Kapolri dan Jaksa Agung sebagai turut tergugat. Ini supaya mereka tahu ada masalah. Karena dia bukan kami gugat, tapi turut tergugat. Mereka supaya tahu. Jadi menjadi turut tergugat, kata pengacara Nikita Mirzani. Fahmi Bahmid yakin Kapolri dan Jaksa Agung akan bersimpati terhadap kondisi Nikita Mirzani. Apalagi diketahui, bintang film komik 8 tersebut adalah single parent. Saya yakin mereka akan memberikan perlindungan kepada seorang ibu yang memiliki 3 orang anak, kata Fahmi Bahmid. Sebagai informasi,
Gugatan Nikita Mirzani atas Reza Gladys adalah buntut dari laporan sang dokter kecantikan. Reza Gladys merasa dirinya diperas 4 miliar rupiah oleh Nikita Mirzani, Mel Syahputra, dokter detektif dan Dr. Oki Pratama. Hanya saja terkini, baru ada Nikita Mirzani dan asistennya, Mel Syahputra yang menjadi tersangka di rutan Polda Metro Jaya. Sementara itu, dokter detektif dan Dr. Oki Pratama masih berstatus sebagai tersangka. Nikita Mirzani yang tidak terima diperkarakan akan pemerasan dan TPPU 4 miliar rupiah, akhirnya menggugat Reza Gladys atas One Prestasi. Besaran nilai dalam gugatan Nikita Mirzani atas Reza Gladys 100 miliar rupiah. Fahmi Bahmid menerangkan, besaran gugatan One Prestasi Nikita Mirzani ke Reza Gladys sepadan dengan kerugian yang dialami kliennya. Akibat persoalan ini nama baik Nikita menjadi tercemarkan. Dia juga merasa dirugikan, tidak bisa mencari nafkah. Sedangkan dia adalah satu-satunya seorang ibu yang mencari nafkah terhadap 3 anaknya yang masih kecil, kata Fahmi Bahmid. Fahmi Bahmid tidak tahu apakah hakim akan mengabulkan sepenuhnya gugatan Nikita Mirzani 100 miliar rupiah atau memiliki kebijakan lain. Dia juga tidak bisa mencari nafkah. Itu adalah kerugian imaterial. Dan itu boleh kita ajukan, apakah itu dikabulkan atau tidak sepenuhnya ada di tangan majelis hakim, terang pengacara Nikita Mirzani. Wah, sidang yang dinanti-nanti publik ini ternyata harus kembali tertunda karena ketidakhadiran para pihak penting, termasuk Kapolri dan Jaksa Agung yang disebut-sebut memiliki keterkaitan. Drama antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys pun semakin memanas, dan publik ini menunggu kelanjutan sidang yang kabarnya akan digelar dalam waktu dekat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru dari kasus ini dan gosip-gosip artis lainnya yang nggak kalah heboh. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan stay tuned hanya di channel ini.